نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 236. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun malam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum
Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Ngawian di ayat 23 genap ci 23. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah matti'uhunna 'alal musi'i qadaru 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dua ayat ini tentang menceraikan istri tapi yang belum sempat jima, mungkin karena di malam pertama sudah ada cacat ya, baik di suami atau di istri yang baru ketahuan, sehingga istri menolak didekati suami atau suami menolak mendekati istri, jadi cerai ya. Atau mungkin ketika menikahnya sedang dalam haid ya, seminggu misalkan. Nah dalam masa seminggu itu ternyata banyak ketidakfahaman, banyak drama lahnya, drama menjelang perceraian, sampai kemudian terjadi perceraian dan belum jima. Atau tidak mustahil kasusnya seperti Aisyah yang dinikahi oleh Nabi sebelum cukup umur ya, 2 tahun kan jaraknya. Nah sudah 2 tahun itu ternyata suami tidak mau melanjutkan, kemudian menceraikannya. Di kita juga ada beberapa yang menikahkan itu ketika misalkan masih sekolah muallimin atau sedang kuliah, dan ada perjanjian sebelum beres kuliah tidak akan ada dulu jima ya, kayak beres kuliah boleh jima. Itu kan yang seperti itu kadang ada, dan seringkali yang seperti itu kemudian berujung pada perceraian ya, karena inti nikah itu kan adalah dalam hal menghalalkan jima. Jadi ketika ada banyak persyaratan, jangan dulu
ada jima dan sebagainya, biasanya itu berujung pada perceraian. Nah, dalam konteks itulah ayat-ayat ini menjelaskan, termasuk mungkin yang sempat viral ya tahun 2012-annya Bapak Aceng Fikri teh menikahi anak SMA dan hanya 4 hari sebelum dijima ya. Walau alam apa alasannya, hari cek tatangga namanya ada unsur-unsur klinik, walau alam. Tapi itu jelas, dan saya masih ingat Bapak Aceng Fikri kan SAG ya, lulusan IAIN, setidaknya mengerti agama, dan dia menjelaskan apa yang salah dengan saya kan, menikah kepada gadis masih sekolah tidak haram, Aisyah juga begitu gitu, benar. Yang kedua, kalau saya menceraikan sebelum jima 4 hari juga nggak salah, kan ada di Al-Qur'annya. Udah pinter atau Aceng Fikri gitu-gitu. Oke. Lalu kata Bapak Aceng Fikri, yang penting saya menunaikan kewajiban saya ngasih mut'ah, dan saya kasih mut'ah, ada suratnya kan, tanda tangan pengadilan, diketahui 250 juta, kan segar lumayan, kabeli imah lah di Garut mah 250 juta mah. Nah itu ayat-ayat itu, jadi masa Bapak Aceng Fikri aja tahu, kita nggak tahu ya. La junaha alaikum, tidak dosa bagi kalian. Nah, jadi menegaskan boleh. In talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri, malam tamassuhunna, yang kalian belum menyentuh mereka. Menyentuh itu kiasan dari jima ya. Au tafridu, atau bahkan belum menentukan, lahunna bagi mereka, faridoh, satu ketentuan yang dimaksud mas kawin. Yang wajib dalam nikah itu kan faridoh itu mas kawin. Ini jadi dalil mas kawin itu boleh disebutkan jelas ketika akad, boleh tidak ya. Jadi boleh bapak nikahkeunnya anu binti bapak ka Ujang kalawan mas kawin nu bakal dibayar nyusul ya. Tadi disebutkan mas kawinan itu sah, asal yang jelas ada mas kawin. Nah ini mas kawinnya belum disebutkan, kemudian juga belum menyentuh, lalu diceraikan dengan kasus misalkan seperti tadi yang kita jelaskan di pengantar, tidak dosa. Tapi wa matti'uhunna, berikanlah mereka mut'ah. Mut'ah itu arti asalnya kesenangan, bekal untuk mereka hidup senang, atau pelipur lara ya, pelipur kesedihan biar tidak terlalu sedih. Alal musi'i, bagi yang luas rizkinya, qadaruhu, seukuran keluasan rizkinya, wa alal muqtiri, dan bagi orang yang sempit rizkinya, qadaruhu, seukuran kesempitan rizkinya. Mata'an, berupa bekal yang menyenangkan, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini konsisten ya, di ayat-ayat sebelumnya selalu disebutkan ausarrihuhunna bi ihsan bi ma'ruf fariquhunna bi ma'ruf, menceraikan itu harus dengan cara yang ma'ruf. Kalau tidak dengan cara yang ma'ruf, hari kawinna dianturkeun wah sa RT sa RW 20 mobil ngilu ya. Ai cereina meni goreng patut ya. Nah itu berdosa ya, meskipun cerainya halal, tapi kalau tidak ma'ruf dosa, kan ma'ruf wajib. Nah ini dalil menegaskan kalau kasusnya seperti ini, maka tidak wajib memberikan mahar, hanya wajib memberikan
mut'ah. Mut'ah itu bekal yang menyenangkan dan disesuaikan dengan ukuran kekayaan. Jadi da Bapak Aceng Fikri mah tuh beunghar mantes 250 juta nya mun digramkeun 250 gram emas. Haqqan 'alal muhsinin, satu kemestian bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau memang termasuk muhsin, orang yang senang dengan kebaikan, ketika menceraikannya seperti itu. Piraku aikur ngawinkeun, wah modalna rongkah hari pas cerai, kemudian tidak dengan cara yang baik, juga tidak ada mut'ah. Ibnu Abbas menjelaskan mut'atut tolak, mut'ah perceraian itu a'lahu al-khadim, yang paling tingginya memberikan pembantu hamba sahaya. Wa duna dzalikal warik, yang di bawahnya adalah perak, dirham. Wa duna dzalikal kiswah, di bawahnya itu adalah pakaian. Ada yang menyebutkan ulama minimal satu set pakaian, kerudungnya, baju luarnya, baju dalamnya, bawahannya. Kan di Arab dulu ada baju dalam, ada baju luar, agar tidak transparan untuk perempuan itu, ngarah teu nyitak. Dan Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, itu pernah memberikan mut'ah bi asyrati alaf, 10.000 dinar. Namun sadinarna 2 juta we, kali 10.000, wah sabaraha mantap. Jadi sesuai dengan kadar kekayaannya, saking harusnya al-muhsinin berbuat kebaikan. Nanti yang jadi diskusi di kalangan para ulama, apakah mut'ah ini khusus untuk yang dicerai tanpa pernah dijima dan disebutkan mas kawinnya atau tidak? Maka jawabannya tidak, karena nanti di ayat berikutnya, ayat 241, ya, Allah menyebutkan semua yang dicerai harus mendapatkan mut'ah haqqan 'alal muttaqin. Ya. Itulah Pak resiko jadi lelaki sebagai pemimpin, punya hak yang banyak, kewajibannya juga banyak. Pas nikah ngasihnya, cerai ngasih deh gitu. Salila rumah tangga ngasih. Awewe mah nyaho narima. Matak teu meunang waris ge teu nanaon sabenerna mah. Ya, karena tidak punya kewajiban memberi. Untung ku Islam dibere satengah oge gitu, karena tidak ada kewajiban memberi. Jadi kalau perempuan tidak punya rumah, ke doraka, mun lalaki teu bisa ngimahan doraka, ya, maksudnya nu mampu gitu, kecuali yang tidak mampu. Karena kewajiban lelaki itu memberi. Nya ngimahan teh bisa meuli, bisa ngontrak kan ngimahan. Nginjem, numpang teh ngimahan. Jadi ada mut'ah secara umum buat semua perempuan yang ditalak, dan secara khusus bagi yang ditalak tanpa pernah dijima, bahkan belum ditentukan mas kawinnya, maka jadi tidak wajib membayar mas kawin, melainkan ganti dengan mut'ah. Kasus yang kedua di ayat berikutnya, ini mah belum jima, cuma sudah disebutkan mas kawinnya. Misalkan bapak nikahkeun Ujang bin Anu ka putri teges bapak Anu binti Anu kalawan mas kawin misalkan 20 kg emas. Wah, seger dah. Lalu kemudian sebelum jima cerai, ya, maka itu wajib bayar setengahnya 10 kilo, ya, karena sudah disebutkan 20 kilo. Jadi sakirana nya ragu toh disebutkeun bisi rugi.
Jadi satengahna. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian menceraikan istri min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, wa qad faradtum, tapi sungguh kalian telah menetapkan lahunna, bagi mereka faridoh, satu kewajiban, yaitu mas kawin. Fanisfu, maka wajib bayar setengah, ma faradtum, dari yang sudah kalian tetapkan. Jadi mun mas kawinna 10 gram dibayar tunai, maka meskipun sudah dikasihkan, itu si mantan istri harus mengembalikan setengah. Nah, lantaran can dicabak ya. Illa, kecuali ayyafuna, mereka memaafkan. Ini domirnya domirna nun inas, bukan nunnya bukan nun subutun nun, bukan domir waw. Kalau domir waw berarti domir hum, kalau domir na nun inas berarti domir hunna. Kebetulan kalau mu'tal akhirnya wawu, sama domir hum yang domir hunna, ya'fu ya'fuwani ya'funa, ta'fu ta'fuwani ya'funa. Jadi sarwa. Tapi yang dimaksud di sini domirnya bukan waw, bukan laki-laki, tetapi nun, perempuan. Ada yang menyebutkan ulama ini laki-laki, tapi kata Ibnu Katsir dhaif, teu nyambung atuh da. Kecuali mereka memaafkan kaum istri tersebut. Wios Kang, kulantaran akang teu acan nyabak abdi, wios canak we sadayana tah mas kawin teh. Nah gitu. Boleh diambil semuanya oleh lelaki, mantan suaminya. Au ya'fuwa, atau memaafkan alladzi, orang yang biyadihi, di tangannya uqdatun nikah, akad nikah. Ada dua, ini contoh mujmal. Kayak kuru itu bisa bersih, bisa head. Ini juga sama. Biyadi uqdatun nikah itu dua. Satu suami, kan ya akad nikah suami, ya, lain istri. Atau yang kedua mertua, kan ngawinkeun mitoha. Gitu. Jadi antara dua, uqdatun nikah tidak moal bisa saurang ya. Yang namanya akad kan jual beli, penjual dan pembeli. Jadi uqdatun nikah di sini mitoha nya mertua atau suami ya, atau laki-laki yang dinikahkannya. Kalau yang dimaksud suami, kecuali memaafkan suami, berarti wios weneng, meskipun akang belum menyentuh neng, silakan ambil semua mas kawinnya itu. Gak akan akang ambil setengahnya. Atau kalau yang dimaksud akad nikah di sini adalah mertuanya, ya, atau bapak istrinya, cek mitohana teh atau sios wejang da ujang belum malam pertama, silakan ambil lagi mas kawinnya semuanya. Meskipun si anak perempuannya cuna rugi gitu, yuk nutupan hutang hajat can katutupan ya. Tapi kalau bapak mertuanya tuh bapak istrinya memaafkan, nggak apa-apa, ambil saja semua. Karena bisa jadi kan kasusnya itu ternyata dia itu ya ada hubungan nasabah tuh, ternyata dia itu pacar babaturana apa ya gitu. Banyak kasus lah di YouTube oge loba. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Jadi baik dari pihak lelaki atau dari pihak perempuan. Kalau dari pihak perempuan memaafkan atau sekang, silakan ambil semua mas kawinnya. Kalau dari pihak lelaki memaafkannya berarti silakan neng ambil saja semua mas kawinnya, karena sudah pernah akad ya. Itu kalau sudah disebutkan mas kawinnya. Jadi nggak ada mut'ah. Kalau tidak ditentukan mas kawinnya, harus ngasih mut'ah sesuai ukuran kekayaan. Kalau sudah
disebutkan mas kawinnya, maka hanya boleh diambil setengahnya. Ada kewajiban mut'ah? Tidak. Kembali lagi ke ayat yang umum. Kalau mau silakan. Nah, Bapak Aceh pikir mah halus itu bab etananya, bab merekna. Ya mas kawinnya setengahnya diambilnya, kemudian dia pun ngasih mut'ah 250 juta harita. Wah, segar lumayan. Wala tangsawul fadla bainakum, kalian jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Masing-masing punya kelebihan. Jadi dalam perceraian itu kan yang selalu diingat apa? Kekurangan, ngagu goreng. Nah, Islam mengajarkan kade tong poho, ya, bahwa mantan suami itu pernah berjasa meskipun kasarnya 1 hari. Keur bobogohana kan pasti loba mere. Atau mantan istri itu meskipun hanya 1 hari pernah banyak jasa, minimal menghibur ketika dulu kesepian gitu kan, itu al-fadla bainakum. Jadi jangan mengingat-ingat kejelekannya, ya. Aya laguna lah Meli Guslow jeung Ari Lasso, ya, lagu Jika. Jadi kalau diingat-ingat, direnungkan, pasti ada banyak kebaikannya, ya, dari mantan istri atau dari mantan suami. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian amalkan. Nanti ada tambahan penjelasan di surat Al-Ahzab ayat 49. Kalau kasusnya perceraian sebelum jima, maka tidak ada iddah. Jadi kalau si istri dicerai oleh suaminya, itu nggak harus menunggu 3 bulan mau nikah lagi. Kan iddah itu kaitannya istibro, membersihkan rahim agar jangan bercampur, ya. Lamun nggak ada iddah, udah kareke saminggu geus kawin jeung lalaki lain, nanti kalau hamil tuh anak siapa belum jelas. Mungkin dari suaminya yang dulu, ya. Istibro itu membersihkan, ya. Makanya kalau ibu melahirkan sudah boleh menikah karena sudah bersih, ya. Kan ini belum jimanya, jadi masih bersih, ya, rahimnya itu. Maka dari itu nggak ada iddah. Seandainya besok dia menikah lagi, nggak apa-apa, ya. Bisi juga kuc-kuc otahe. Jadi dia mau menikah, ternyata si dia itu kabogosi itu babaturana gitu, geus akad ya, relakan saja buat temannya misalkan. Kan tidak mustahil seperti itu. Langsung haritakeun misalkan kawin, boleh, ya, kalau memang kejadiannya seperti di film-film India, ya. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan hadis-hadis, ya, yang mengingatkan kita kemestian mengingat kebaikan di antara kalian. Di antaranya ada tabiin yang namanya Aun. Dia itu kalau masuk ke orang kaya menangis kalau melihat orang yang lebih kaya dari dia. Tapi kalau bergabung dengan orang-orang miskin, dia senang, tenang gitu. Dan dia baca ayat wala tangsawul fadla bainakum. Kenapa? Lantaran kalau kita bergaul dengan orang-orang kaya selalu terasa miskin, seakan-akan tidak ada kelebihan di diri kita. Tapi kalau kita bergabungnya dengan orang-orang yang miskin, kita jadi ingat, tidak melupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Itu sama kan dengan hadis unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, ya. Jadi agar kita tidak melupakan keutamaan yang Allah berikan, tong deket jeung nu balaleunghar, ya. Bisi dianggap leletak deh, tapi bukan berarti bermusuhan. Jangan terlalu, lebih baik kita banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih miskin dari kita. Kemudian juga di sini Nabi SAW bersabda, dituliskannya riwayat Ibnu Marduweh, tapi kata Syekh Ahmad Syakir, saya nggak menemukan riwayat Ibnu Marduweh karena memang kitabnya sudah nggak ada.
Tapi di riwayat Ahmad ada yang semisal, yaitu sabda Nabi SAW, akan datang satu zaman yang saling menggigit. Seorang mukmin menggigit tangannya sendiri dan melupakan keutamaan. Apa? Orang-orang jahatnya saling menjual semua yang membahayakan. Ya. Sigari orang kan geus teu kagok ngaranna tukang dagang teh nipu, ya, barang yang sebetulnya nggak boleh dijual. Padahal Nabi SAW sudah melarang demikian, dan Nabi membaca wala tangsawul fadla bainakum, jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Kan Allah sudah memberikan anugerah kepada kita, kepada orang lain, maka jangan melupakannya ingin untung sendiri, menjual hal-hal yang kurang baik. Kata Nabi SAW, jangan menambahkan kebinasaan kepada orang lain. Fainal muslim akhul muslim la yahzinuhu wa la yahrimuhu, tidak boleh menyedihkan dia dan tidak boleh mencelakakan dia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.